Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' ma 'allamtana warzuqna ilman. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam tempat yang mulia di waktu yang mustajab setelah subuh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Windy. Saya diminta oleh Pak Eko untuk memberikan taujih gitu, nasihat terkait dengan keberangkatan haji beliau insya Allah tanggal 28 Mei. Ini melihat yang hadir ini saya seperti Muyahi Segoro ini Pak. Mohon maaf kami izin sharing di depan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ini kita derek dingah atas insya Allah akan Pak Eko dan Bu Susi akan berangkat nanti tanggal 28 Mei bersama Hasunatur insya Allah. Kemudian mari kita mulai dengan sama-sama melafazkan talbiyah. Saya duluan, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini adalah bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah ini intinya kita menjawab panggilan Allah. Karena orang yang berumroh maupun yang berhaji, wafdullah adalah tamu-tamu Allah atau duyufur rahman. Sehingga yang kita lakukan adalah mengembalikan semua pujian, mengembalikan semua keagungan kepada Allah. Sehingga kita menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, aku datang. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik, kami datang, tidak ada sekutu yang berhak diibadahi selain Engkau. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan kenikmatan, laka wal mulk, dan kerajaan hanyalah milikmu, la syarika lak. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Terima kasih. Pagi hari ini kita pertama mengantarkan Pak Eko dan Bu Susi insya Allah akan berangkat tanggal 28 Mei. Kemudian kami ingin berpesan kepada yang berhaji dan kepada yang ditinggalkan, kerabat, tetangga. Mudah-mudahan ini menjadi faedah yang bisa kita ambil. Baik, yang pertama Bapak Ibu,
keutamaan haji ini disebutkan dalam 28, Allah membahas tema haji ini di 28 tempat dalam Al-Quran. Yang paling terkenal tentunya surat Al-Hajj di ayat yang ke-27 dan ke-28. Wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah diperintahkan Allah untuk memanggil manusia untuk berhaji. Adin finnas bil hajj, memanggil manusia untuk berhaji. Nanti manusia itu akan datang dari berbagai macam penjuru, bahkan dengan berjalan kaki maupun dengan menaiki unta yang kurus. Untuk apa sih dipanggil untuk berhaji? Maka lanjutan di ayat ke-28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk mereka supaya menyaksikan manfaat dari haji tersebut. Apa manfaat haji? Di antaranya terhapusnya dosa, kemudian dikabulkannya doa-doa. Dan haji merupakan diharapkan dengan haji ini kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita sehingga bisa memasukkan kita ke dalam surga insya Allah. Bapak Ibu rahim jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas yang kami muliakan, pertama keutamaan haji ini yang pertama tentunya haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sesungguhnya kewajiban manusia atas Allah adalah berhaji. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau yang memiliki istita'ah, yang memiliki kemampuan. Apa saja? Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya kemampuan, maka kewajiban Bapak Ibu adalah berhaji. Kemampuan yang dimaksud adalah pertama kemampuan bekal. Bekal melakukan perjalanan dari Jogja, dari Sleman sini sampai ke Mekah maupun ke Mekah untuk melaksanakan haji. Jika tidak ada bekal, maka tidak wajib berhaji. Tapi jika mempunyai bekal, maka dia wajib berhaji. Pertama bekal, yang kedua ilmu tentang manasik haji, sehingga tahu apa saja rukunnya, apa saja wajibnya, apa yang membatalkan. Kemudian yang ketiga keamanan. Jadi ketika aman melakukan perjalanan, maka ini adalah terpenuhi 3 syarat tadi, bekalnya cukup, ilmunya ada, kemudian aman, maka orang yang sudah memiliki 3 syarat ini wajib untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah berhaji, insya Allah akan dimampukan oleh Allah. Amin. Kemudian rukun haji ini Bapak Ibu merupakan pokok dari agama kita. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Syahadat, wa iqamis salat, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wal hajju wa shaumu ramadan, dan berhaji dan puasa di bulan Ramadan. Dan kemudian haji ini adalah salah satu dari pokok-pokok agama kita, sehingga kita perlu perhatian terhadap haji ini. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, al umroh ila umroh kafaratu lima bainahuma. Umroh ke umroh, yang umroh satu ke umroh yang lain itu adalah kafaroh atau penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Dan ini adalah yang tentunya kita semua punya dosa, dan kita berharap dengan umroh, dengan haji Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan ke dalam surga. Ketika Nabi ditanya apa ciri haji mabrur, maka salah satunya di antara ciri-ciri yang banyak, Nabi bersabda tibul kalam wa it'amut ta'am. Jadi tibul kalam, kata-katanya lembut, menyejukkan, wa it'amut ta'am, dan suka memberi makan. Nah ini habis ini kita sarapan, mudah-mudahan ini pertanda haji mabrur gitu nggih Pak. Amin. Kemudian di hadis yang ketiga, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma
fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunuba kama yanfiyal kiru habasal hadidi wadzahabi wal fiddah. Tabi'u artinya iringilah, seling-selingilah antara haji dan umroh. Karena sesungguhnya fa innahuma sesungguhnya haji dan umroh itu yanfiyani atau meluruhkan kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api meluruhkan karat-karat pada besi, pada fiddah, pada al-hadid seperti besi dan zahab dan emas dan fiddah dan perak. Jadi ketika besi itu dipanaskan maka karat-karatnya akan berguguran. Sebagaimana kita ketika melaksanakan umroh dan haji, maka kita harapkan dengan umroh dan haji yang mabrur, maka dosa-dosa kita dan kemiskinan-kemiskinan juga akan berguguran. Maka hampir tidak pernah ada orang yang setelah umroh dan setelah haji kemudian jatuh miskin, itu tidak dijumpai. Karena ini adalah janji Allah lewat nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji lillah, falam yarfus dan tidak berkata kotor, walam yafsuk dan tidak bermaksiat, roja'a kayaumi waladathu ummuhu, maka dia akan datang sebagaimana hari dilahirkan ibunya. Jadi bersih dari dosa. Dan ini sebagian ulama menjelaskan hadis ini menerangkan bahwa haji menghapuskan dosa-dosa besar, kecuali yang terkait dengan makhluk. Tentunya makhluk ketika kita punya hubungan dengan manusia, hak-hak berupa misalnya hutang piutang, maka itu harus dibereskan. Nah, haji ini menggugurkan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Sehingga kita harapkan dengan nanti Pak Eko berhaji dan Ibu Susi berhaji, maka menjadi gugurlah dosa dan kesalahan mereka, insya Allah. Dan kita doakan orang yang punya haji mabrur, man hajja lillah, syaratnya hajinya harus untuk Allah. Jadi penting untuk yang berhaji untuk meluruskan niat bahwa haji ini untuk Allah, bukan untuk dipajang di story WhatsApp atau di grup perumahan gitu nih. Maka perlu kita luruskan niat hanya untuk Allah, dan kita menjaga dari pembatal-pembatal dan pengurang pahala. Walam yafsuk dan tidak, walam yarfaz dan tidak berkata-kata kotor, dan tidak pula berkata-kata dan berbuat kefasikan, kemaksiatan. Kalau kita mentaati ada 3 syarat tadi berkumpul, hajinya untuk Allah, tidak berkata-kata kotor dan tidak bermaksiat, maka kita akan pulang dari berhaji kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana hari kita dilahirkan. Maka ini adalah nasihat untuk Pak Eko dan Bu Susi, dan untuk kami sendiri, dan untuk jamaah yang lainnya yang akan berangkat haji. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ditinggalkan, saudara-saudara tetangga, maka perbaikilah niat, perkuat niat kita untuk berhaji. Karena tidak ada yang lebih menyampaikan amalan kecuali niat. Ketika kita sudah niat untuk berhaji, maka itu dicatat satu kebaikan oleh Allah. Dan bagaimana cara kita memperkuat niat? Buka tabungan haji di bank syariah. Maka ini adalah langkah awal. Baik Bapak Ibu akan berhaji reguler maupun di haji khusus, maka ketika kita sudah melangkah dengan membuka 100.000 atau 200.000 di bank syariah, maka kita sudah tercatat niat kita. Dan apapun yang kita niatkan, hal-hal mubah yang kita niatkan untuk dalam rangka berhaji, seperti menjaga kesehatan, tidur, makan, dan kemudian mencari nafkah, maka hal-hal mubah yang tadinya mubah ini bisa bernilai pahala karena kita niatkan untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini adalah salah satu cara. Kemudian sebagaimana Bapak Ibu tahu, ONH ini naik terus. Tahu kenapa Pak? Karena ongkos naik haji, bukan turun haji. Jadi naik terus. Sehingga kita perlu punya investasi, punya strategi untuk mengatasinya. Salah satu yang bisa kami rekomendasikan adalah Bapak Ibu mulai mengkonversi setelah punya 25 juta gitu, sebagai porsi
Jadi Bapak Ibu sudah ada dalam antrian, untuk mengamankan nanti pelunasan, maka sebaiknya Bapak Ibu konversikan uang rupiah ke dalam logam mulia, ke dalam emas. Tapi bukan emas perhiasan yang Ibu pakai, tapi emas batangan. Jadi bisa ketika tahun ini pelunasannya di haji reguler sekitar 28 atau 30 juta, maka itu setara dengan 30 gram. Sehingga ketika Bapak Ibu punya tabungan 30 gram, berapapun nanti kenaikan haji reguler, maka itu akan terpenuhi. Adapun ketika kita menyimpan dalam bentuk rupiah, maka rentan terkena inflasi. Begitu juga ini bisa dipraktekkan untuk jamaah haji khusus yang kira-kira tahun ini 17.500. Jadi prosesnya Bapak Ibu DP untuk mendapatkan antrian $4.000 sekitar 60 juta. Kemudian Bapak Ibu mengantri 5 sampai 8 tahun. Nah, selama 5 sampai 8 tahun ini uang yang akan untuk pelunasan maka sebaiknya dikonversi dalam emas. Maka ketika kita lihat harga emas dibandingkan biaya haji kita, maka biaya haji ini menurun kalau dibandingkan konversi emasnya. Sehingga ini bisa jadi tahun ini kayaknya biaya haji itu sekitar 40 graman emas, dibandingkan beberapa tahun yang lalu masih di angka 90 graman emas. Sehingga ketika kita punya, mau harga emas naik atau turun, ketika punya kita gramasi itu, maka insya Allah sudah cukup untuk pelunasan nantinya. Demikian, itu adalah salah satu cara. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu ingin cepat, maka bisa ke haji khusus. Saya dari Hasuna, tapi tidak harus lewat Hasuna. Yang penting Bapak Ibu aman. Jadi sebagaimana dari Kementerian Agama, yang kita khawatirkan dari jamaah itu adalah memilih travel yang salah. Karena sekarang banyak yang menjanjikan sudah bayar tahun ini, akan berangkat tahun ini. Tentunya dengan visa-visa yang tidak resmi, atau visa ziarah, visa kunjungan. Dan ini kami mengingatkan, ini bukan potensi resiko sudah terjadi di masyair, di puncak-puncak haji, banyak jamaah Indonesia yang tidak dapat tenda, kepanasan, sehingga dan ini dimulai dari tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu ya, 190 juta, 150 juta berangkat tahun ini. Tentunya lewat Riyadh dulu, Riyadh ke Mekah, lewat naik mobil yang tidak ada kacanya gitu. Jadi intinya seperti Bapak Ibu, kalau dulu ada human trafficking tapi Bapak Ibu pelakunya. Jadi kemarin ada teman yang ditawari, yang akhirnya beliau mengambil paket ini, masih muda karena beliau anak anggota Dewan Pusat, karena visa tidak keluar-keluar pada pandemi, kemudian beliau mengambil visa ziarah. Nah, visa ziarah ini penuh dengan lika-liku, tidak cocok untuk Bapak Ibu yang sudah sepuh karena akan deg-degan, dan ketika misalnya terjadi resiko, Kementerian Agama maupun pemerintah tidak bisa melindungi Bapak Ibu, dan ini sangat disayangkan. Insya Allah dengan menempuh jalur-jalur yang resmi, baik haji reguler maupun haji khusus, pemerintah kita bisa melindungi Bapak Ibu, dan insya Allah hajinya bisa lebih mabrur karena tidak ada pelanggaran dalam riswah, dalam menyuap, dalam menyalahi aturan. Makatan Bapak Ibu, alhamdulillah masih ada 2 menit, maka kita gunakan waktu ini untuk mendoakan Pak Eko dan Bu Susi. Mudah-mudahan haji mereka diterima Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratuhum tijaratan lan tabur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu taujih dari kami. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan, maka itu dari kami. Jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhilladini kulih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat-Nya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk berada pada tempat yang mulia di depan Allah. Tanpa pula marilah kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Windy yang sudah berkenan hadir memberikan taujih kepada kita semua, terutama pada diri saya dan keluarga ya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk hadir pada pagi hari ini ya. Saya kira merupakan kehormatan bagi kami sekeluarga, Bapak Ibu sekalian berkenan untuk hadir dalam acara pamitan haji bagi saya dan istri saya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, amal baik Bapak Ibu sekalian akan menjadi amal jariah dan menjadikan Bapak Ibu sekalian mendapatkan suatu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, pada pagi hari ini saya intinya adalah mohon pamit kepada Bapak Ibu sekalian. Insyaallah pada tahun ini ya saya dan istri menerima panggilan Allah ya. Jadi kalau saya ingat taujih dari Ustadz Windy bahwa haji itu adalah bukan kita mampu ya. Kalau mampu itu banyak ya, mampu kita punya uang, punya kesehatan banyak, tetapi tidak semua orang yang mampu dari sisi harta itu berangkat haji, dan tidak semua orang yang diberi kenikmatan sehat itu bisa berangkat haji ya. Tidak semua orang yang punya banyak kesempatan itu bisa berangkat haji, tapi karena Allah lah yang memampukan kita untuk bisa berangkat haji. Sehingga itulah yang kemudian saya merasakan bahwa memang mampu itu benar-benar ada dalam diri kami. Ketika kami mendaftar haji kurang lebih 6 tahun yang lalu, ya, dengan jumlah biaya yang demikian besar itu dalam hati kecil saya, apakah mampu dengan biaya seperti itu? Karena kalau saya lihat antrian reguler itu waktu datang sampai 30 tahun, padahal usia sudah mendekati 50 tahun. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya 80 tahun saya berangkat haji kalau Allah mengizinkan. Jadi sudah cukup lama. Sehingga waktu itu saya dengan istri, insya Allah kita coba dengan cara yang paling cepat menurut hitungan manusia, kita mendapat pada saat itu. Dengan perhitungan yang sangat besar sekali. Alhamdulillah ya, dengan perjalanan waktu kita dapat kursi haji dari Yasuna bahwa saya berangkat pada tahun ini. Tapi qadarullah pada tahun ini pun juga ternyata anak saya minta nikah. Jadi artinya kan tambah besar biaya juga yang kami keluarkan begitu. Janganlah ya Allah, ini apakah ini memang sesuatu tantangan Allah untuk kami sekeluarga sehingga Allah memampukan ya, karena dengan sejumlah uang tersebut, dengan keluarga seperti itu, kalau dalam hitungan kami tentu tidak akan bisa mencukupi. Tapi Allah itu memang mampu, segala yang mampu itu Allah yang menentukan ya. Kita hitungan manusia mungkin bisa menghitungnya, dan dari hitungan manusia mungkin susah untuk bisa, jangan menghitung, membayangkannya pun mungkin akan sangat susah sekali. Tapi ternyata Allah memang sudah takdir Allah ya, alhamdulillah ya. Rezeki itu insya Allah datang dan alhamdulillah semua terselesaikan semua. Sampai kemudian Allah memberikan kesempatan, benar-benar kesempatan yang kadang-kadang saya berpikir adalah sebuah mimpi bisa berangkat dengan kondisi seperti ini. Jadi jamaah sekalian dari rahmat Allah, kemudian kami juga bermohon ya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan bagi saya dan istri untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Karena walaupun secara teoritikal kita sehat di depan dokter, karena sebelum berangkat juga dites dokter, mungkin Pak Nur itu udah paling hafal, beliau kan mau haji, dites semua parameter. Padahal saya sendiri pun ya dari sisi kesehatan juga
Dibilang sehat, ya tidak juga tidak gitu loh. Ya, dalam hati kecil saya sering kumat asam urat sampai nggak bisa jalan begitu. Padahal ibadah haji kan harus jalan terus kan begitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah haji itu kan jalannya banyak sekali itu. Saya mikir ya Allah ini kira-kira penyakitnya mudah-mudahan tidak muncul gitu. Kalau sudah asam urat kan Bapak Ibu sekalian sudah perso gitu. Jangankan itu jalan dipegang aja sudah susah sekali gitu loh. Jadi ya Allah gitu. Kemudian saya ya dengan ikhtiar begitu habis sekalian mudah-mudahan dan doa Bapak Ibu sekalian semoga nih mudah-mudahan kami sekeluarga dilancarkan ya perjalanannya ke sana dan tidak kambuh asam uratnya, kolesterol dan seterusnya karena saya agak khawatir juga ya. Tapi sekali rahmat Allah, kemudian yang kedua karena kami juga meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama, mohon titip Bapak Ibu sekalian kan kami nanti hanya anak-anak saya yang di rumah begitu ya. Namanya anak juga kadang-kadang perlu juga diawasi. Mohon Bapak Ibu sekalian jika berkenan kalau mereka di rumah itu ada sedikit masalah, mungkin masalah, mohon untuk diingatkan sehingga mereka bisa sesuai dengan apa Bapak Ibu sekalian harapkan. Ya ditunggu saja Bapak Ibu sekalian ya namanya ya selain bertetangga mungkin jika berbuat yang tidak baik ya tentu hak kita semua untuk mengingatkan. Ya kami mohon titip anak-anak saya tinggal di sini selama dalam jangka waktu kurang lebih 30 hari. Dan Bapak Ibu sekalian, saya juga berharap semoga Bapak Ibu sekalian yang belum diberi Allah kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dimampukan untuk bisa berangkat haji. Ya karena tadi haji itu jangan dihitung dengan hitungan manusia. Hitungan manusia mungkin tidak masuk akal, tetapi yang bisa menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hitungan manusia seperti saya tadi itu hampir nggak masuk akal itu hitungan manusia. Tapi karena Allah lah yang menentukan ya itulah jalannya begitu. Mudah-mudahan Bapak sekalian bisa diberi kesempatan Allah dan saya berdoa pada Bapak sekalian selama di tanah suci. Mudah-mudahan kita semua ya warga di sini disebut keluarganya diberi kesempatan Allah jika belum sempat menunaikan haji untuk disegerakan berangkat haji dan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Demikian ya Bapak sekalian bisa sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Windy Abdullah. Beliau adalah nanti pembimbing haji kami ya, menemani kami selama di Tanah Suci. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perkenannya dan mohon doa sekali lagi mudah-mudahan kami dilancarkan segalanya berangkat ke Tanah Suci dan baik lagi ke sini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita semua. Terakhir, bila mana dalam menyampaikan pada pagi ini ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya alhaqumi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bila doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku acara bersama kasihnya semangat. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boten ketinggal. Sip. Sini ada soalnya komennya. Yang saya senang. Yang motor udah maaf.